Baik, Kakang Teteh bertemu lagi dengan Bu Amel. Kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, struktur, dan juga ciri khusus dari teks eksplanasi. Berbicara tentang teks eksplanasi, ini mengingatkan kita pada satu kata bahasa Inggris yaitu explain. Explain di sini berarti menjelaskan, dan ini sejalan dengan pengertian teks eksplanasi yang dikemukakan oleh Eko Sasi dan Rasputi dalam bukunya Mandiri Bahasa Indonesia. Dalam buku tersebut dikemukakan bahwa teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan sebuah proses, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Dalam sumber yang lain dikemukakan mengenai pengertian teks eksplanasi. Salah satu sumber yang ditulis oleh Profesor Dr. Masun dalam bukunya Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks dikemukakan bahwa teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang disusun berdasarkan struktur: satu, pernyataan umum atau pembukaan, yang kedua, deretan penjelas atau isi, dan yang ketiga adalah interpretasi atau penutup. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai struktur teks eksplanasi. Nah, sejalan dengan penjelasan Profesor Dr. Masun tentang pengertian teks eksplanasi, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks eksplanasi lebih lanjut. Yang pertama, struktur teks eksplanasi itu ada pernyataan umum. Apa saja sih yang ada di dalam pernyataan umum? Ya, kita simak bersama ya. Yang pertama, dalam pernyataan umum itu memuat penjelasan umum seputar topik yang akan kita bahas. Biasanya di dalamnya terdapat penjelasan mengenai proses terbentuknya, proses keberadaannya, dan proses terjadinya suatu fenomena alam maupun fenomena sosial. Dan di dalam pernyataan umum ini yang biasanya ada di paragraf pertama, itu biasanya tidak terlalu panjang ya, isinya hanya singkat saja. Dan biasanya juga pernyataan umum ini menjawab 3 kalimat pertanyaan yang umum, yaitu menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi dalam sebuah teks eksplanasi bagian pertama, struktur pernyataan umum ini biasanya diisi oleh pengertian atau penjelasan mengenai proses terbentuk dan proses keberadaan dari suatu fenomena yang akan kita bahas. Kita lanjutkan ke struktur teks eksplanasi yang kedua. Kalau dalam struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum, itu hanya ada 1 paragraf. Nah, maka pada struktur yang kedua ini atau deretan penjelas biasanya terdapat beberapa paragraf. Apa saja isinya? Dalam paragraf penjelas atau deretan penjelas ini biasanya menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Selain proses terjadinya, bisa juga dijelaskan mengenai sebab dan akibat yang terjadi dari suatu proses tersebut. Misalnya, tema yang akan kita angkat adalah longsor. Maka dalam paragraf atau deretan penjelas ini dikemukakan juga proses terjadinya longsor. Kemudian di paragraf berikutnya bisa ditambahkan dengan sebab yang terjadi jika longsor sudah melanda suatu daerah. Dan pada paragraf selanjutnya menjelaskan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif dari terjadinya longsor. Begitu ya, jadi dalam deretan penjelas bisa terdiri dari beberapa paragraf. Satu hal yang harus kita pastikan dalam deretan penjelas, di sini proses sebab akibat terjadinya suatu fenomena alam atau sosial ini harus dijelaskan secara kronologis atau berurutan. Jadi orang yang membaca teks ini akan dapat dengan jelas mengetahui urutan terjadinya suatu proses fenomena alam atau sosial dari awal sampai benar-benar terjadinya proses tersebut. Bagian yang ketiga dari struktur teks eksplanasi yaitu interpretasi atau penutup. Interpretasi ini merupakan intisari atau simpulan dari 2 struktur sebelumnya. Dari beberapa paragraf yang sudah menjelaskan
baik itu pernyataan umum maupun deretan penjelas. Nah, disimpulkan lagi dalam beberapa kalimat singkat yang akan menjadi interpretasi. Selain daripada itu, struktur yang ketiga ini bisa juga berisi solusi ataupun tanggapan dari kita selaku penulis. Bagaimana kita menanggapi sebuah proses itu terjadi maupun solusi agar proses tersebut yang memiliki dampak negatif misalnya tidak akan terulang lagi di kemudian hari.